Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asnur. Asnur singkat dari Asep Nur Rahman. Kalau biasa kita di Sukawarna ini dipanggil dengan Asnur, Mang Asnur biasanya. Kalau saya juga ngisi di sebuah radio, biasanya kalau di radio saya namanya Ibnu. Jadi beda, untuk saya beda tempat, beda nama gitu. Kalau di Gerkalong saya biasanya dipanggil Jaka juga, ada sejarahnya juga. Di Cemara beda lagi nama gitu ya. Ya, yang jelas bukan buronan, bukan. Bisa ada apa ya, panggilan sayang atau nama apa ya, nama julukan dari temen lah gitu. Kalau di Cemara saya Bedul Hok, Ngedul Olohok, ada juga gitu. Mungkin teman lihatnya apa gitu. Kalau dulu saya di Tasik, sebelum terkenal nama Oded, Oded juga pernah. Oded itu karena jalan saya rada ngadedot, jadi Oded ada juga. Kayak apa ya, bebek jalannya gitu kan ya, ngadedot. Kayak gitulah. Nah kita jalannya beda lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayang. Saya salah satu sahabat Uncle Tibob. Perempuan ya, di antara teman-teman lainnya laki-laki. Gitu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kegiatannya antar jemput anak sebenarnya. Cuman alhamdulillah ada kegiatan lain. Selain di Karang Taruna Kelurahan Sukawarna juga bisa bergabung dengan tim sahabat Uncle Tibob dalam pemberian edukasi anti bully. Ya, ibu rumah tangga, anak dua. Biasanya saya berkegiatan ya, ada aja kegiatan walaupun memang secara apa ya, menghasilkan lah kalau dilihat. Tapi insya Allah ada aja gitu, karena saya yakin asal kita berkegiatan adalah gitu. Jadi bukan pekerja apa ya, bukan pekerja lah, bukan seorang pekerja, tapi kegiatan ada aja gitu. Termasuk dengan teman-teman di sahabat Uncle Tibob gitu. Yang penting harus bisa berbagi waktu sih ya. Selain diizinin sama suami, diizinin sama anak-anak juga, terutama izin dari anak-anak. Dan selama itu tidak mengganggu waktu bersama anak-anak, suami selalu mengizinkan. Jadi kebetulan kegiatan ini kan dari pagi sampai siang, nggak sampai sore. Jadi suami membolehkan selama anak-anak aman. Gitu. Anak-anak aku aman karena kan paginya itu sekolah. Sebenarnya sebelumnya kita dengan keluarga gitu. Sebelumnya kita udah tahu kan kegiatan kita apa aja, kegiatan saya apa aja. Jadi terus saya komunikasikan bahwa saya terlibat di kegiatan ini. Terus saya juga libatkan kalau ada kegiatan yang memang di lingkungan sekitar, saya juga libatkan keluarga. Contoh saya punya tim, namanya tim Jemput Barokah. Nah di sana saya punya teman-teman ibu-ibu, karena kita ini sasarannya lansia. Kita punya kebiasaan memasak ya, biasa ibu-ibu. Saya libatkan keluarga juga di sana, baik yang memasaknya atau yang membagikannya gitu. Jadi mereka sudah paham lah apa kegiatan gitu. Saya di Kelurahan Sukawarna, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sukawarna. Diamanahi gitu ya, bukan ya. Jadi kita kerja bareng-bareng lah. Sebenarnya kan yang anak butuhkan itu touch dengan orang tua sebenarnya. Bukan karena handphone, dikasih handphone kan, kemarin materi yang disampaikan sama Mang Hendra itu. Jadi sekarang setiap pulang ke rumah itu selalu, Mas, anak saya kan yang pertama dipanggilnya Mas. Mas, apa kabar? Selalu, ayo tadi di sekolah ngapain aja sama bu guru gini. Meskipun anak suka bilang, Uma pinjam handphone dulu dong. Nanti dulu, Uma pengen cerita nih. Uma tadi di sekolah yang Uma datengin, Uma ketemu sama kakak kelas yang gini. Terus anaknya juga alhamdulillah excited setiap aku cerita gitu kan. Secara tidak langsung ada gitu. Karena kan efeknya apa ya, dengan kita memberikan apa ya, edukasi ke yang lain, otomatis di pihak keluarga juga emang harus dikondisikan seperti itu gitu. Ada cara kita, kalau kemarin kan kita dengan Angkal itu lagi ramai bullying tuh. Nah di keluarga juga kita di apa ya, sedikit apa yang saya misalkan saya nggak tahu ilmu ini, pas kita gabung dengan teman-teman di sahabat Uncle Tibob, ada ilmu baru nih saya terapkan juga di rumah, mengurangi kata-kata yang memang kurang begitu baik gitu. Paling nggak bisa tuh beneran Bang Hendro tuh bener-bener nyebelin ya gitu. Kalau udah bikin anak-anak nangis tuh aku suka mojok sendiri terus ya nangis, karena memang paling nggak bisa tuh udah lihat anak-anak nangis ya. Jadi ingat anak sendiri di rumah kalau kayak gitu. Momennya itu paling nggak bisa dilupain sebenarnya itu. Terus ada juga beberapa momen yang
Alhamdulillah kemarin di SD yang terakhir, eh, salah satu SD di Kota Bandung, sampai si anaknya terbuka dan dia chat saya duluan, cerita masalah keluarganya gitu. Dari kemarin hasil edukasi kemarin dan manjang sampai sekarang nih gara-gara Mang Hendra nih. Anaknya jadi sering WA saya. Itu memang ada, kalau kalau udah direncanakan itu lebih lebih enak sebenarnya. Memang ada beberapa hal yang memang dilema juga gitu. Ini ada acara kegiatan sosial, ada keluarga juga. Dan di sini pintar-pintarnya kita membagi waktu, pintar-pintarnya kita mengambil kesempatan itu. Misalnya tadi ya, kita mau gini nih, mau pergi, ternyata kita harus jemput dulu anak. Nah, dengan jemput antara ini ada waktu enggak? Kalau misalkan sempat kayak barusan kan jemput dulu yang bisa seperti itu. Jadi itu mah spontanitas gitu. Beda halnya misalkan kalau memang ada kegiatan rutin, misalnya saya ada kegiatan yang sudah dijadwalkan, kayak tadi kegiatan jemput barokah tuh. Itu biasanya sudah kita jadwalkan Jumat pertama, atau kalau nggak hari Jumat pun itu mah bisa disesuaikan gitu. Karena itu mah sudah terjadwal. Kalau misalkan ada yang kegiatan yang mendadak nggak bisa ini karena sudah ini gitu, komitmen dengan kegiatan kita gitu. Masih sangat banyak pembulian untuk anak-anak ya. Sedih, sebenarnya sedih banget. Itu emang mungkinnya beda generasi, beda cara cara bergaul lah gitu ya, mungkin lebih kalau sekarang ini rada mungkin buat anak-anak atau teman-teman yang memang ya sama anak-anak gitu ya, tata keramanya memang begitu kurang gitu ya, karena mungkin dari segi pemahamannya kurang, dari media sosial juga sangat berpengaruh sekali, mungkin efek dari sana. Tapi sebenarnya kalau memang kita mau bijak gitu ya, kita mau ini enggak buruk-buruk amat gitu dari media, asal ada seimbang lah dari keluarga, memberitahu juga gitu, kasih sering-sering komunikasi lah gitu sebenarnya. Lebih ke menjadi pendengar mungkin ya buat si adiknya, karena adik tersebut cerita kalau misalnya beliau dari 6 bersaudara, ternyata dari kakaknya sendiri itu sering dibully. Dari faktor keluarga dia suka dibully gitu. Jadi kemarin cerita, kak saya ingin cerita tapi masalah keluarga, ya udah silakan, sok boleh diceritain. Saya bantu sebisa mungkin ya, sebisa saya kasih jalan terbaik lah. Mau saya tuh harusnya kayak gini nih, bahkan sampai mogok sekolah. Aku nggak mau sekolah karena di rumah dibully, di sekolah dibully. Ya saya kasih semangat, yuk sekolah yuk gitu. Di rumah juga ngapain, udah mending ketemu sama teman-teman, kan lebih enak kalau ketemu sama teman-teman gitu. Tentunya setiap kita berkegiatan, kita bisa berhasil, bisa sukses, bisa lancar kegiatan, itu pasti ada dukungan dari keluarga gitu, dari lingkungan sekitar. Tarik nafas. Asli mengelola nafas sih sebenarnya. Aku diejek sama teman-teman karena aku yatim, Kak. Sedih dong saya dengarnya seperti itu, sedih banget bener. Ikut nangis, bener nangis. Cuman akhirnya yuk dek, yuk ikutin kakak yuk, tarik nafas yuk biar tenang. Nah sama si anak juga kita kelola nafas yuk biar tenang yuk, nggak apa-apa kalau mau nangis silahkan nangis dulu gitu. Kalau aku pun sama, di saat seperti itu ya udah nangis dulu deh gitu. Di saat sudah mulai rasa tenang, pas dengan baik, oke, ceria lagi gitu, bahagia lagi lah gitu. Kalau tadi berat ya, ucapan buat ini ya, buat yang di rumah, terima kasih selama ini atas dukungan dan supportnya gitu. Tetaplah berbuat kebaikan karena satu langkah kebaikan 1000 langkah menuju surga gitu. Smile. Harus tetap keep smile gitu ya. Maksudnya tuh kita kasih gambaran, meskipun kita diejek, kita kasih senyum aja gitu. Kita justru harus berhati-hati loh sama orang yang diejek gitu. Maksudnya tuh tahu kan doa anak yang terzolimi seperti apa gitu kan. Kita senyumin aja lah, buktiin aja aku bisa lebih baik kok dari mereka yang mengejek gitu aja sih. Kalau saran dari Ayang selama ini, kasih tau anak-anak kayak gitu. Udah senyum aja, tenang aja. Buktiin kalau kamu bisa lebih hebat dari teman-teman yang ngejek kamu. Yuk ajak ngobrol anaknya,
Terus minta maaf duluan. Meskipun anaknya salah, aku selalu minta maaf duluan. Selalu bilang, Mas maafin Uma ya gitu. Tadi karena marahin atau gimana. Terus dan akhirnya si anak terbuka. Ya akhirnya anak juga minta maaf, maaf ya tadi Mas gini-gini. Ya udah, akhirnya peluk aja udah cukup. Sebenarnya anak cuma butuh itu aja sih. Sebenarnya yang dibutuhkan seorang anak itu komunikasi dengan orang tuanya. Bukan handphone yang dibutuhin, tapi waktu bersama orang tuanya. Jadi sebisa mungkin sebelum tidur kah, sebelum si anak berangkat sekolah kah, sempatkan waktu untuk mengobrol lah sebentar gitu. Minum teh bareng kah, sarapan bareng, mungkin itu lebih membuat si anak merasa diakui oleh orang tuanya. Itu yang bisa bikin anak lebih semangat lagi. Ya kadang gitu, kita tetap berkegiatan gitu. Kita karena kalau misalnya sudah di tingkat kita relawan, jadi nggak memikirkan. Kadang diri sendiri juga kurang begitu diperhatikan gitu. Nah, ada beberapa teman ataupun memang warga lah atau netizen lah bahasanya, yang memang memandang kita itu sebelah mata gitu. Wah, sosokannya sosial segala macam, hari diri kadang teka ya keluarga teka ini. Nah, kadang-kadang kita harus menutup mata telinga juga. Kalau memang kita udah niat full gitu ya udah jangan ada pikiran lain, sosial aja gitu. Karena kalaupun misalkan kita ada berkegiatan nih kemana, ternyata pulangnya nggak bawa hasil gitu. Nah, karena kita kembali aja niat awal gitu. Kalau udah kita niat sosial ya udah niat aja. Nanti juga Ricky menuturkan lah gitu, jangan sampai kita niat sosial tapi ada maksud lain ya seperti itu. Stop bully dan jadilah sahabat.